Zaman-zaman sekarang tuh Gen Z tuh mereka tuh apa namanya multitasking juga, ya kan? Jadi mereka tuh bisa sambil kerja, bisa sambil nyari informasi, uang buat promo juga. Betul gitu. promo gratis. Promo gratis karena biasanya kalau Gen Z kalau udah ngerasa nyaman, udah cocok gitu, udah punya pengalaman taruh dari di coffee shop, seminimal-minimalnya dia ngapain? Upload lah di Instagram. Bener. Bikin konten. Betul, bikin konten. Generasi Gen Z itu punya masalah besar dengan mental. Itu metal gitu. Ini mental. Podcast rame-rame. Emang udah rame? Rame lah. Wih, Pak Lurah ketemu lagi. Sehat, Cak? Lu gimana? Lu gimana ceritanya? Kenapa emang? Lu denger Pak Lurah nanyanya gua. Iya. Soalnya biasa kita khawatirkan kesehatannya. Gimana Pak Lurah? Aman? Berlian aman. Cuman ya ini aja nih lagi ramai kantor gua. Rame Banyak kenapa? yang PKL. PKL. Anak-anak biasalah, anak-anak muda. Cuman Wih, agak lucu juga ya. Mainan HP mulu anak sekarang ya. iyalah. Cewek-cewek ya? Cewek cowok sih. Oh, cewek cowok. Anak-anak ini ya, SMA gitu ya? Atau udah kuliah? Nah, awal-awal kuliah lah kayaknya mah. Kapan mau kita main, Cak? Ke kantor ya, Cak? Kayaknya sih ya sekitar kelahiran akhir 90-an awal 2000-an lah. Oh, anak Gen Z ya? Oh iya, itu Gen Z kayaknya anak Gen Z umur Gen Z. segitu. Gen Z emang biasanya tahun berapa lahirnya? Berapa, Cak? Gen Z, Kayaknya Cak? dari 97 sampai 2012 deh. Bu apa lu, Cok? Ya, itu kan gua di peralihan. Paling tua berarti sekitar 20 22. 22 24 lah ya, 24 lah. 24 ya, iya. kalau dari Masih muda 90-an. banget ya. Masih seger banget. Segera. Setiap hari. Udah lama udah anak-anak PKL. baru ini. Oh, baru-baru. Mudah-mudahan sih lama soalnya bening juga. Emang dah bokap-bokap ya. Ya. Cuman Bener-bener. ya itu ya. Apa? Bisa sengang dikit main handphone. Iyalah. Gen Z, iya Gen Z kan bener ya. Iya. Iya, kalau gua kan Alpha. Itu soalnya kan kalau tahun segituan tuh berarti ini apa tuh yang mula-mula awal teknologi Android, Iya. internet makin cepet, semua mulai dalam genggaman tangan. Ya itu dia. Mereka tuh rata-rata kebiasaannya tuh komunikasi tuh jarang ngetik mereka tuh. Jarang ngetik. Iya. Akhirnya? Gimana? Ya paling kayak ngirim stiker, ngirim meme, ngirim gif. Kayak Oh iya. kayak kita kan kalau Emot-emot gitu iya, ya. emot-emot gitu. Misalnya kayak salam aja kan. Kita assalamualaikum ngetik ya. Mereka kan pakai stiker doang, plek. Ya kan? Langsung ada Iya. assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sepanjang. Innalillahi juga sama. Cuma stiker doang. Iya. Bener-bener gue pernah deh ponakan gue tuh kan ada grup keluarga gitu ya. Dia ngumumin apa gitu pas lagi ada kuliah, minta doanya gitu, minta kalau ujian kalau nggak salah. Gue pikir nih pas baca gitu ASS gue kan ngebacanya otomatis kan otak ya. Kita udah biasa sama itu kan otak S. Mohon doanya. Oh, lu nggak mungkin nih gue bilang mohon doanya tapi depannya S. Bilang, oh assalamualaikum. Iya. Oh mungkin itu bahasa Gen Z. Jadi kayak buat kita yang udah agak berumur nih, kok agak beda ya gitu ya. Iya. Emang beda sih kalau beda sih, ya. bener-bener kalau Gen Z tuh emang perlakuannya beda. Terus kayak di kantor-kantor tuh ya emang sih kalau gue lihat-lihat nih kan ada juga nih, lu anak magang ya?
Kalau gue sih ya sama sih, maksudnya emang anak-anak probation yang baru fresh graduate masuk gitu-gitu ya. Itu entah kenapa ya, culture-nya mereka tuh beda banget. Suatu waktu gitu gue pernah lah ada momen gitu. Ada pas lagi kita rapat gitu, meeting di satu ruangan sama anak-anak Gen Z gitu. Itu gue ngerasa kayak gue ini paling ini ya apa? Maksudnya dari pendapat anak-anak muda ini, Gen Z ini, gue ngerasa paling apa gue yang ketinggalan zaman ya gitu maksudnya. Gue mikir tuh habis rapat. Bukan ini ya sih, bukan konteks isi di dalam rapatnya. Kalau isi di dalam rapatnya, meetingnya kan pasti kita udah punya poin-poinnya lah ya. Nah ini udah ada bahasan di dalamnya gitu, bahasan di dalamnya kan mereka ini satu dari bahasa beda. Kemudian kan mereka presentasi juga kan ya, maksudnya tuh mereka ngenalin teknologi baru. Oh iya. Istilah baru. Iya betul. Nah, gue lihatnya tuh gini. Gue mikir aja tuh setelah gue meeting itu ya, bahwa memang benar gitu, maksudnya Gen Z itu adalah generasi yang lahir pada saat memang teknologi itu udah ada gitu. Maksudnya mereka berbarengan tuh, teknologi apa Android tuh, teknologi gitu ada tuh, mereka barengan tuh, maksudnya mereka hidup di era itu gitu. Teknologi, era digital, semua serba cepat. Deket banget gitu, deket banget sama teknologi. Akhirnya banyak ini ya, ini sih pikiran pribadi gua, bahwa mereka tuh akhirnya kayak ada ini aja, kayak ada semacam kayak tekanan buat dia gitu, karena tekanannya bukan ini ya, bukan konotasi negatif, bukan. Tekanannya tuh artinya dia harus bisa kayak untuk lebih beradaptasi sama teknologi gitu. Mengimbangi perkembangan zaman. Ngimbangin perkembangan aja. Dan dia itu cepet banget. Maksudnya dia nggak kayak yang, kalau kita kan memahami apapun gitu yang baru-baru kan agak lama ya. Kalau anak-anak Gen Z, contoh di kantor lu gimana Pak Lurah? Maksudnya mereka kedekatannya sama teknologi gitu. Mereka tuh kadang kita kasih tugas gitu. Misalnya mereka nggak tahu tuh, mereka cari tahunya cepet. Jadi mereka pakai teknologi misalnya. Wah, gue nggak tahu tentang hal ini, bisa cari dari Google, atau misalnya mereka otaknya juga kayaknya udah terbiasa sama mencari tahu gitu kan. Lalu aja cepet, misalnya kita, wah program ini menurut kita asing banget nih baru, tanya mereka gitu. Mereka juga sebenarnya nggak tahu, tapi mereka tuh cari dari handphone mereka, oh ini gini pak. Oh benar. Itu gue rasain juga tuh Pak Lurah, bener tuh maksudnya. Kayak kalau gue kan ya, kalau misalkan memahami sesuatu, bahkan gue kayaknya butuh kayak ini ya, sesuatu yang baru. Misal di kantor gue nih ada migrasi apa gitu, maksudnya peralihan apa, gue kayak butuh training deh. Iya, demonstrasi gitu, entah dari konsultannya, entah dari maksudnya pihak ketiganya gitu ya. Kalau gue lihat mereka enggak, maksudnya gini, yang terakhir banget gitu, gue ada satu aplikasi baru gitu ya, gue tuh kayak minta sama bos gue, tolong dong gitu dipresentasiin gitu. Anak-anak baru itu, Gen Z itu enggak, mereka ngepelajarin sendiri. Keren sih, maksudnya keren banget anak-anak Gen Z itu, mereka kayak ngulik sendiri, bisa di gitu. YouTube, gitu. Betul, gitu. Itu mungkin keren sih. Karena zaman-zaman mereka itu kan, kalau dulu kita kan cari informasi terutama internet, kita ke warnet dulu. Pas zaman mereka udah ada smartphone, jadi mereka lebih gampang gitu kan. Dan secara otomatis mereka juga menyerap informasi itu lebih cepat gitu kan, karena semua informasi ada di sini. Teknologi mereka tuh sudah maju. Maksudnya ya udah lebih cepat ya, bukan maju banget ya. Karena ya sekarang kayak tadi Pak Lurah bilang, udah zamannya smartphone ya kan. Terus internet udah cepet, nggak kayak dulu. Dulu kita masih KBPS-an. Iya. Sekarang udah Mbps. Iya. Di rumah-rumah paling kecil 20 Mbps sekarang. Kalau dulu orang yang punya internet di rumah orang kaya. Iya betul gitu. Kaya dulu. Betul Pak Lurah. Iya, zaman-zaman sekarang tuh Gen Z itu mereka tuh apa namanya, multitasking juga, ya kan. Jadi mereka tuh bisa sambil kerja, bisa sambil nyari informasi. Bener. Mereka terus setuju. Dan makanya yang tadi dibilang tuh, kenapa mereka bisa cepat bisa melakukan apa, nyoba-nyoba hal baru, karena langsung dia misalnya nih dia nonton YouTube, ya kan, langsung dicontohin sama dia. Oh begini nih, ini ulang nih, salah nih ternyata nih. Mereka tuh betul. bisa biar gampang bisanya dengan cara seperti itu.
di dunia kerja aja ya sekarang kan remote ya. Remote. Itu kan zaman-zamannya Gen Z. Ya boleh lah itu historinya. Kalau di Indo itu kan ramenya pada saat COVID kan ya. COVID, Pada iya. saat COVID kan COVID, gitu kan. Ada Zoom segala macam dan di Gen Z punya dunianya sendiri, bukan dunia sendiri. Maksudnya mereka udah biasa melakukan itu dengan remote buktinya. Ya setelah itu ponakan gue yang tadi gue cerita itu. Dia itu sekarang itu magang di perusahaan luar negeri. Tapi orangnya di rumah. Gitu. Iya. Remote gitu maksudnya Remote. dengan segala macam tools yang ada lah ya gitu maksudnya oh iya bisa ya gitu dan kerja itu jarak jauh. kerja jarak jauh gitu Nggak harus datang ke kantor, online, nggak perlu Online. offline. iya betul bahkan ini ya maksudnya gue selalu mikir gini kalau kerjaan gitu kalau ada target atau apapun gitu ya kan nanti kan bosnya kan pengen ngeliat kan biasanya kan fisik laporannya fisik ponakan gue enggak cak gue nggak tahu ya maksudnya alatnya mereka tuh apa sih gitu maksudnya dia kerja di Indonesia di rumah bahkan bukan di kantor ya di rumah tapi kantornya dia di Singapura di luar negeri Bayang Cak kalau tiap hari pulang pergi Iya, buset, ongkosnya berapa itu? Nutup kagak? berangkat pagi Kalau sampai pergi sore ya. jam berapa? Iya. nah itu maksudnya memang dia terlahir memang udah di dunia teknologi yang serba cepat ya gitu. Nah akhirnya banyak mikir juga sih gue maksudnya kenapa ya kok anak-anak sekarang tuh bisa secepat itu karena semuanya emang dia dari kecil udah terbiasa gitu. Kayak di handphone tuh di tangan dia tuh udah ini banget gitu. Udah melekat banget ya. Iya betul Cak. Gitu. Iya aja. Jangan kan buat kerja sekarang sidang aja bisa online. Sidang iya. Sidang betul. skripsi itu bisa online. Kayak gue pernah lihat di YouTube malah. Jadi kayak wisuda juga ya online ya? Ada iya, tapi itu kan zaman karena COVID. Iya, COVID itu kan force major kan. Tapi Iya. dengan adanya itu kan ternyata Gen Z itu nggak bermasalah dengan itu gitu. Iya. Mereka wisuda Mereka gitu. bisa. Nah, kalau yang gue alamin tuh dulu pas di dunia kerja ya kalau misalkan lu harus meeting apapun ya harus datang. Bahkan kalau kata bosnya kita meeting sini, bahkan di luar kota misalnya, kita datang gitu kan ya. Harus dikumpul dalam satu kota. Nah, gue pernah lihat sih agak unik juga gitu. Ini emang kelakuannya Gen Z sih ya, tapi agak-agak sedikit nakal lah maksudnya. Gue pernah lihat di short kalau nggak salah. Jadi dia meeting nih sama bosnya gitu, meeting. Jadi pakai AI, maksudnya orangnya nggak ada, dia pakai ini ya, apa virtual gitu, orang virtual menyerupai dia gitu. Dia kayak seolah-olah hadir di dalam meeting online, padahal orangnya nggak ada di situ. Cuma dengerin doang dia, entah lagi makan atau apa gitu. Bisa jadi dia lagi tidur bahkan kan gitu. Gue pernah diajarin tuh aja. Pernah juga lu. Iya pas Zoom rapat Zoom gitu kan. Itu kan yang bisa ngelakuin ya Gen Z ya, keren sih Gen Z gitu. Ya kayak kemarin kan sebenarnya pas zaman COVID itu memaksa kita semua tuh untuk mengikuti zaman teknologi yang harus online, ya kan? Makanya tadi dibilang ya dari wisuda, rapat dan lain-lain tuh harus online, ngasih laporan online, ya kan? Jadi ya bener-bener nggak harus ke kantor. Betul. Bahkan sampai belanja juga sama mereka tuh. Apalagi Gen Z kan mungkin pada saat COVID itu rata-rata masih pada sekolah atau apa gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka yang paling cepat beradaptasi terhadap keadaan itu gitu. Iya. Dan setelah itu keterusan sampai sekarang. Kalau kita kan masih agak-agak telat dikit adaptasinya. Ada ini, gue malah rada rancu gitu. Ya sekarang kan kita tahu sendiri, jangan kan buat apa ya, buat yang seperti itu. Mereka nyari duit nih ya. Itu bisa via online karena mereka tuh banyak yang buka apa sih namanya marketplace ya. Oh iya. Nyari duit online, ngabisin duit online juga. Iya, perputaran duitnya di situ. Semuanya online dia. Online, mereka belanja online ya kan. Terus mereka juga dagangnya online. Terus ngelihat reviewnya tuh udah nggak denger omongan tetangga lagi. Oh iya. Online. Gue setuju. Pernah. Gue pernah baca jurnal nih soal ini nih. Maksudnya menarik nih ya. Gua nyolong ini gua. Menarik nih. Jadi menarik Cak, bener Cak. Gue pernah baca di jurnal. Jadi si Gen Z ini kalau misalnya dia beli
atau memutuskan kan marketplace ya. Halo guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya. Yuk tonton terus. Podcast rame-rame. Iya. Dia beli di Dia marketplace, pengen beli sesuatu gitu. dan memilih suatu barang tuh, ya kan? Mereka tuh nge-review orang, lihat review orang dulu. Betul. Terus lihat spesifikasi tuh nggak harus ngeliat fisiknya langsung. Iya, betul. Jadi kalau kata jurnalnya itu yang gue ingat tuh gini. Gen Z itu lebih cenderung skeptis sama iklan. Karena dalam menentukan pembelian barang, Gen Z itu katanya biasanya dia melakukan apa ya? Maksudnya dia riset sendiri. Dia riset sendiri, maksudnya dia akan lebih percaya ke orang-orang yang berpengaruh gitu, influencer. Mereka browsing sendiri. Betul. Contoh misalnya, kalau misalnya dia beli ini ya di online gitu, beli barang, suatu barang lah, gitu. Contoh PS deh, dia mau beli PS nih, dia tuh akan cari tahu sebanyak-banyaknya siapa sih si influencer gaming contohnya, dia tuh nonton tuh YouTube tuh, lihat reviewnya, bener Cak, gue setuju Cak. Jadi dia kayak lihat si influencer ini, dia ngejelasin gitu, speknya all spek lah gitu. Itu sangat berpengaruh ke Gen Z karena dia lebih percaya ke si influencer itu gitu. Makanya kayak iklan-iklan itu ya kalau menurut gua sih zaman sekarang masih butuh buat exposure, buat segala macam, cuma buat pengenalan barang juga. Betul, cuma kalau di sosialisasi iklan tuh biar orang tahu. Iya, betul. Ini, Kan gitu. ininya kan itu ya. Dia pengen ngasih pengetahuan, ngasih bahwa ada produk ini gitu. Tapi Gen Z ini kan unik ya. Dia dalam melakukan pembeliannya gitu, dia tuh lebih percaya kepada itu si influencer. Atau experience pemakainya ya. Betul. Dia biasanya rating, dia bisa ngeliat kan, dia beli barang kayak PS gitu, dia akan lihat tuh komen-komennya gitu. Oh seperti ini segini. Betul. Bahkan dia bisa menentukan gitu kalau misalkan dia beli suatu barang, dia mikirin tuh sampai purna jual lah ya, maksudnya purna jual after sales itunya, after sales service-nya itu kan dia mikirin pendukungnya gitu ya. Betul. Nah itu sih yang bikin beda lah ya generasi kita sama generasi Gen Z. Dia bener-bener itu sih kalau gue lihat bener-bener kayak bisa menentukan pembelian suatu barang yang baru, bahkan barang yang baru menurut dia, tapi dia akan kulik sebesar-besarnya, sebanyak-banyak tentang barang itu lewat influencer, lewat komen, ataupun akhirnya dia bisa memutuskan sendiri gitu. Keren sih gitu maksudnya. Lah kalau kita coba dulu mau beli barang kan harus datang. Iya, biasanya kita pakai prinsip 3D. Apa itu? Datang, dilihat, dibeli. Kadang ditawar doang. Nawar gitu. Gaya ibu-ibu. Tawar sadis. Gitu, iya betul. Fisik, dicek dulu gitu. Padahal kita juga nggak tahu ngeceknya apa gitu. Iya. Kan? Iya. Kan nggak tahu ya. Paling kita nanya, misalkan kalau beli handphone, kan kita nanya ya sama mbak-mbaknya, Mbak ini bedanya ini sama ini apa gitu kan? Sama-sama handphone, sama-sama kotak gitu. Oh, Tapi kotak persegi panjang ya Cak. Oh, kita nggak sedalam itu gitu kan. Kita tahu fungsinya buat handphone, oke, bisa buat telepon, bisa WhatsApp, bisa foto kan gitu. Oh, kalau Gen Z enggak Pak. Dia tuh benar-benar kayak dia ngeliat influencer kayak tadi di PS, dia ngeliat tuh ke influencer handphone review, dia sampai lihat chipset segala macam. Dia kan juga kadang Gen Z itu menentukan pilihan. Dia mau buat apa sih nih handphonenya? Kalau bikin konten dia cari yang kameranya paling bagus gitu kan. Kadang kalau buat main game dia cari yang speknya paling tinggi, yang nggak cepet panas. Tapi kantor lu gimana udah? Bocah yang lu lihat deh gitu. Gue lihat sih ya walaupun mereka sering main handphone atau apa gitu, tapi kreatif gue lihat tuh mereka tuh. Kreatif ya. Misalnya dia kadang sambil misalnya lagi nggak ada kerjaan, lagi bengong nih, ya bikin konten atau apa gitu. Terus kadang mereka juga scroll YouTube nyari ilmu-ilmu tambahan gitu nih, mereka mau bikin apa gitu. Kadang mereka lihat gitu. Jadi emang kayak lebih kreatif aja mereka gitu dalam mensikapi teknologi ini gitu kan. Entah dari informasi yang masuk misalnya, wah ada cara pemanan barang bekas gitu. Mereka tahu caranya karena sering nonton itu gitu. Kalau kita kan kadang ya udah kalau nonton YouTube paling apa? Kalau nggak musik dangdutan. Iya. Lebih kreatif ya. Lebih kreatif mereka. Karena mungkin juga persaingan gitu kan di mereka kan.
bener persaingan zaman gitu kan. Mereka bikin konten, mereka harus menciptakan konten mereka tuh sekreatif mungkin, mereka cari tahu caranya gitu. Oh iya, Jadi sama pola biasanya pikirnya lebih jadi tempat share pengalaman juga biasanya tuh. Iya. Berdampak sosial ya akhirnya Iya, ya. benar Karena sosial. kalau dulu kita tahu berita itu mungkin setelah kejadian berapa lama ya? Itu misalnya Iya. ada istilah breaking news misalnya. Breaking news. Breaking news tapi kan itu juga udah lewat. Maksudnya bisa 1 jam atau 2 jam kemudian baru muncul kan beritanya. Nah, kalau sekarang dengan kreativitasnya si Genzi, misalnya ada apa-apa di jalan kan bisa diviralin. Saat itu ribuan bahkan jutaan orang itu tahu. Jadi, gitu kan iya. ya. Kreatifnya mereka tuh kadang mereka mencari jalan keluar permasalahan yang nggak kepikiran sama kita gitu misalnya. Mereka ada masalah ini, kalau kita mungkin cari tahu, oh caranya dari sini, mereka bisa nemu jalan lain tuh buat mecahinnya gitu. Iya. Dari hal-hal ya karena mungkin teknologi udah maju, mereka bisa searching, wah cara mecahin masalah ini mana, nanya kemana, atau misalnya mereka tahu AI gitu kan. Oh iya Bisa dari iya. situ. Kita pun nggak baru kepikiran AI gitu kan. Iya. Kalau nggak Ada dari mereka AI. Teteh AI gitu. Iya. Nah, itu ya bedanya ya. Maksudnya memang zaman gitu. Kita mah emang beda banget. Terus ada sih fakta yang menarik juga sih menurut gua dari jurnal yang sama sih waktu itu gua baca soal si Genzi kalau Jadi si Genzi ini kan kita tadi udah ngomongin ya, dia kreatif, terus ini nyinggung juga marketplace gitu-gitu ya. Menentukan pembelian. Nah, ini ada fakta juga yang menarik bahwasanya si Genzi itu lebih mengutamakan experience pengalaman lah ya untuk pembelian suatu barang ketimbang barangnya itu sendiri. Kok bisa gitu? Oh dijelasin sih, memang di jurnal itu dijelasin. Maksudnya gini, Genzi itu sangat-sangat mengutamakan experience pengalaman dia terhadap sesuatu. Contoh misalnya di coffee shop, sharing experience. Ujung-ujungnya sharing experience. Misalnya dia ke coffee shop, datang ke coffee shop, yang dilihat tuh bukan semata-mata kopi ya, walaupun dia akan kopi ya, walaupun tujuannya kopi, walaupun di coffee shop juga ada yang non kopi gitu kan. Tapi poin yang dia ambil lebih dari sekedar ngopi doang. Betul. Dia akan lebih aware ke experience. Misalnya dia datang ke satu coffee shop, dia ngerasain suasananya, terus dia ngerasain serving time-nya, pelayanan si penjualnya lah ya, si baristanya gitu. Terus waktu dia nongkrong gitu, waktu dia kerja di coffee shop, itu yang dilihat sama si Genzi ini justru pengalaman terhadap sesuatu atau pengalaman terhadap pembelian barang, itu yang dicari. Termasuk tadi yang gue bilang soal sama lingkungannya juga. Lingkungan pasti iya. Yang tadi sempat gue bilang itu soal after service itu termasuk pengalamannya juga. Jadi kayak menentukan pembelian suatu barang tuh bener-bener kayak pengalaman gitu. Nah, ini juga diangkat sih sama para marketer gitu, bahwa memang kalau mau jualan ke Genzi, ya jualah pengalaman, jualah experience, jualah value gitu kan ya. Jadi peluang buat promo juga. Betul gitu. Promo gratis. Karena biasanya kalau Genzi kalau udah ngerasa nyaman, udah cocok gitu, udah punya pengalaman taruh dari di coffee shop, seminimal-minimalnya dia ngapain? Upload lah di Instagram. Bener. Bikin konten. Betul, bikin konten gitu kan. Iya. Kan teman-temannya akan tahu kan, maksudnya bisa jadi mungkin kalau misalkan emang bener-bener Genzi itu kreatif, bisa jadi kontennya viral kan gitu. Tempat itu bisa jadi viral. Betul, dalam artian tanpa harus ya. Tanpa harus mengiklankan, harus marketing yang terlalu. Betul. Kan kalau karena Genzi kan ada ngaruhnya juga waktu dia upload nih ke story lah misalnya. Nah itu kan merujuk lagi tuh, balik lagi bahwa si Genzi atau temannya si Genzi yang upload lebih percaya ke influencer atau teman-temannya. Minimal teman yang udah nyobain, wah beneran nih. Iya. Kata dia enak, cobain yuk gitu kan. Betul. Kan lebih ke arah situ ya. Jadi emang bener sih kalau gue pikir-pikir itu waktu pas gue baca jurnal itu, kalau gue bilang setriki ini ya gitu, maksudnya sama Genzi itu gitu. Iya. Bahwa pengalaman gitu. Makanya juga
kalau gue scroll TikTok tuh memang banyak tuh sekarang, maksudnya kalau lu mau ngejualan ke Genji atau lu mau promoin sesuatu ke Genji lewat apa, tambahin edit value lewat influencer, maksudnya gitu-gitu, nggak langsung barangnya gitu. Setuju sih gue itu. Dan mungkin juga Genji itu termasuk pangsa pasar yang besar gitu kan, karena kan masih pada suka jalan-jalan, suka jajan, rata-rata Genji. Masih suka coba-coba. Kita nyobain. Explore, betul. Kalau kita kan yang generasi kita mah, ya udah. Iya aja, kayak lebih. Oh iya, ya udah iya gitu. Iya. Ini kalau kelihatan kelakuannya Genji, oh iya ya emang zamannya dia begini ya. Kita kan pasti mikir ya, zaman kita dulu gimana, pasti compare kan gitu ya. Perasaan gue dulu mah nggak gitu-gitu ya, gitu kan ya. Tapi kalau ngeliat Genji, oh iya gitu ya, gitu. Maksudnya kadang-kadang ya generasi kayak gue Pak Lurah, gue kan masih ya milenial lah ya. Kalau lu kan generasi P. Apaan tuh? Generasi Prasejarah. di atas baby boomer. Nah, terus gini, ada juga nih kalau gue lihat ini masih soal Gen Z ya. Gue bener-bener baca, bukan baca sih. Kalau ini gue pernah lihat scroll di media sosial, ada fakta mengejutkan sebenarnya soal si Gen Z. Mengejutkan. Aku terkejut gitu. Terkejut. Ya, karena emang benar-benar gitu. Enggak gitu ya. Kan kita dari tadi ngomongin ya anggaplah kita ini nih ya, apa maksudnya emang positif semua nih ya kita ngomongin. Ada fakta cukup mengejutkan soal si Gen Z, bahwasannya generasi Gen Z itu punya masalah besar dengan mental. Itu metal itu. Ini mental. tekanan batin ya. Tekanan batin bahasa kita mah. Iya, karena tekanan mental. Mereka tuh cenderung punya rasa kecemasan, bahkan sampai depresi gitu. Menurut gue sih logis banget. Maksudnya gini, kenapa mereka bisa sampai rasa cemasnya tinggi, depresinya tinggi? Karena kita udah ngomongin dari awal ya, bahwa memang mereka kayak kejar-kejaran tuh sama teknologi, gitu. Impactnya ke mereka gitu, mereka bisa merasa cemas, depresi, karena bahkan ada yang melaporkan 30% dari generasi Gen Z itu memiliki masalah sama mentalnya mereka. Mereka tuh takut kayak ekspektasinya nggak sampai, misalnya karena dia informasi semua tahu, teknologi mereka dapetin semua, tapi ternyata mereka misalnya secara finansial, secara kerjaan itu nggak sesuai sama harapannya dia. Itu mereka amat terasa sampai depresi katanya gitu. Ya, gimana nggak depresi ya, sebenarnya sih mereka tuh kebanyakan semua tuh benar-benar online. Betul. Jadi jarang yang namanya face to face secara langsung. Di situ kan ya kita kalau ada langsung bisa bikin mental down juga, atau bisa naikin mental kita. Gimana lawan bicara kita lah, itu kan juga pengaruh ke mental banget, ya kan. Kayak kita dulu kan lo sendiri main aja tuh nggak kayak sekarang. Anak-anak sekarang tuh main online, kabar kita bilangnya kan. Kalau kita dulu ya udah ketemu langsung, ngeliat orang marah tuh bener-bener ekspresi marahnya tuh aslinya begini, nggak cuma cuap-cuap doang. Cuap-cuap ya. Cuap-cuap. Nah, itu sih maksudnya kayak gue juga kaget sebenarnya pas scroll itu ada bahwa ternyata memang faktanya generasi Gen Z itu punya masalah sama mental itu gitu. Itu juga karena mungkin mereka tuh lebih banyakan di sosial media mainnya, Pak. Kadang kan ada juga nih, walaupun nggak semua, ada beberapa itu yang lebih mengutamakan gaya. Bukan gaya ya, kelihatan kayak saya tuh di orangnya tuh seperti ini, tapi di sosial media doang. Iya. Dunia tipu-tipu. Flexing ya. Ya itu akhirnya dia merasa depresi pada saat misalnya flexingannya tuh nggak sesuai dengan ketahuan orang gitu kan. Harapan dia entah ada yang komen negatif, dia langsung ngedown kayak gitu. Karena kan hidup di sosial media tuh omongannya kagak ada yang bisa nyaring gitu. Siapapun bisa berekspresi ya. Berekspresi mau berkata-kata apa juga, berkata kasar gitu kan. Boleh saja gitu. Ya karena nggak ada ekspresinya juga. Kalau kita ketik-ketik doang. Nah, ya itu kan kayak yang lu bilang tadi, karena nggak bertatap muka langsung, jadi orang ngomong seenaknya tuh ya udah tinggal tulis lancar banget gitu. ya.
tanpa memperhatikan efeknya ke orang yang kita komenin gitu kan. Kadang kan kalau ya masih generasi Gen Z, masih muda, ya mungkin mentalnya belum terbentuk banget. Kayak di komen yang dia udah ibaratnya apa? Yang kritis dikit lah. Kritis, yang dia udah habis-habisan nih, gue pengen tampil seperti ini bagus, tiba-tiba ada yang nggak sesuai keinginan dia, dia ngedon. Nah itu benar kan ya, jadinya itu yang bikin dia depresi. Nah Pak Lurah, kan tadi kita udah banyak cerita ya, pengalaman lu di kantor dengan Genji, Bicak juga temen-temennya ya Jack ya. Nah gue sih kayak ngambil satu benang merah sih, maksudnya kita dari tadi Benang merah. udah banyak lah ya bahas gitu. Jadi kalau gue bisa tarik kesimpulannya, yang apa ya, yang harus dipahami oleh generasi-generasi di atas generasi Gen Z, khususnya Pak milenial atau ke atasnya, itu adalah memahami Gen Z itu sendiri. Itu maksudnya generasi Gen Z ini masih muda ya, mereka hidupnya memang serba cepat, serba instan gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa terus menyalahkan mereka gitu maksudnya. Karena seringnya di kantor gitu maksudnya, wah Gen Z yang sebenarnya menurut gue yang harus dilakukan adalah kita pahami posisinya mereka, memahami bagaimana kondisinya mereka gitu. Justru harusnya dengan memahami, jadi kita tahu gitu posisinya mereka kayak gimana. Yang ada adalah kayak lu Pak Lurah sama anak magang gitu. Itu bisa jadi itu loh, kolaborasi atau sinergi lah gitu dalam kerjaan. Mengayomi gitu, kita mahamin lah, mereka kan pengalamannya belum banyak gitu. Kita yang udah pengalamannya agak banyak, setidaknya kan bisa membimbing gitu kan. Karena mau nggak mau mereka tuh tadi generasi penerus kita gitu. Betul, yang udah mulai ujur. Betul, setuju gue itu kan, maksudnya ya lebih ke ini sih, lagi memahami posisinya mereka, memahami kondisinya mereka gitu, biar ya bisa sinergi lah antara Gen Z milenial tuh. Memang ada gap gitu kan, tapi kan dengan saling memahami ya, akhirnya kalau bahasanya di kita kan toleransi di generasi gini. Gue nggak tahu di bahasanya di generasi Gen Z-nya gitu. Intinya sih saling memahami, dan kita yang lebih tua harus lebih memahami kondisi mereka, mengayomi. Betul, itu sih. Soalnya potensi mereka tuh besar banget gitu. Besar banget gitu. Karena mereka, benar kata lu Pak Lurah, dia adalah penerus generasi P. Ya, oke. Itu sih. Terima kasih. Cukup sekian. Enak banget nih kopinya nih, cobain aja. Podcast rame-rame. Emang udah rame? Rame lah.